Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman sahabat-sahabat yang masih setia dan istiqomah dalam kajian online Asabik. Besok hari Jumat nanti ada kejutan untuk peserta terbaik online yang selalu memberikan pertama al-maksuratnya, dan insya Allah yang akan memberikannya nanti kru Asabik besok pagi ya. Ada hadiah kecil Al-Quran walaupun tidak seindah gitu ya, tidak bagus, tapi insya Allah adalah isinya yang bagus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman, ada 3 orang sebetulnya prioritas yang terus-terusan hadir di pagi hari, tapi 2 orang ini maka kita harus memilih 2 orang Al-Quran karena kita akan berbaginya setiap hari Jumat. Maka di yang 2 orang ini adalah kita lihat yang pertama masuk online Asabik, mungkin itu yang kita pilih gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada 3 orang yang bisa menyumbang sedekah untuk door prize berbagi hadiah di hari Jumat. Teman-teman, kita pun karena kajian itu berjudul kaos kajian online Asabik, maka kita pun membuat kaos ya yang ada gambar pamflet kajian online Asabiknya. Insyaallah mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semua. Akan diberikan kepada peserta nanti yang terbaik dan suka membagikan share yang terbanyak sehingga terus-terusan kita menjadi rahmatan lil alamin untuk semuanya. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, terinspirasi dari semua kebaikan teman-teman, terinspirasi dari sahabat-sahabat yang masih setia, masih duduk di sini. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Barusan saja saya baru berbicara saja, sudah ada kiriman ya cilok dari sahabat online Asabik, kajian online Asabik. Jazakallah Ibu Ami ya, belum terbuka nih, barusan saya lagi mengisi tausiah sudah ada kajian online-nya, sudah ada bakso ciloknya. Terima kasih kepada Ibu Pita ya, Surpi yang sudah bekerja sama menyumbangkan kaosnya. Saya ingin membuat kaos dan Ibu Pita yang membuatkannya nanti insya Allah. Terima kasih kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Maka judul kali ini adalah bagaimana kita menguatkan diri kita sama-sama dalam keimanan ya teman-teman. Pesona itu bukan cantik, pesona itu bukan harta, pesona itu bukan jabatan, tapi pesona itu adalah ketika kita ada dalam kebenaran. Ya, jadi kecantikan, harta, semua itu bukan pesona buat Allah dan Rasulnya. Tapi pesona yang bisa menggaitkan orang-orang yang beriman itu adalah ketika kita ada dalam kebenaran. Inilah, tidak ada kajian online kalau kita tidak berjamaah. Inilah pentingnya berjamaah. Doa sendiri itu tidak akan mudah diijabahnya, tapi ketika makanya ada sholat istisqa. Karena apa? Mengumpulkan orang-orang ketika meminta hujan. Karena untuk meminta sendiri hujan itu sulit sekali ya dikabulkannya. Maka adalah sholat berjamaah istisqa untuk meminta Allah menurunkan hujan. Sekarang Allah sedang menurunkan wabah penyakit, maka ada satu dzikir pagi petang yang di situ kita niatkan untuk mendoakan kita niatkan untuk mendoakan dunia ini dari wabah penyakit ini. Jadi orang yang kalau benar niatnya, maka Allah akan luruskan masa depannya.
Jadi niat dulu yang benar. Sehebat apapun kekurangan kita, ketika niat kita betul, itu tidak ada alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan keinginannya. Ya, ketika niat kita betul, maka kita sama-sama, saya selalu mengulang-ulang, samakan niat kita adalah doa ini pagi petang yang terus kita ikhtiarkan itu adalah untuk membantu agar Allah membukakan langit sehingga virus ini diangkat lagi ke langit. Ya, orang sekali lagi, orang kalau benar niatnya maka Allah akan luruskan masa depannya. Begitu kesusahannya ibu ya, kita menghafal Quran aja mata yang masih melihat begitu repot. Tapi ketika ada orang yang tidak bisa melihat, dia hafal 30 juz. Kan harusnya menghafal itu harusnya dengan mata, dengan melihat, harus bisa membaca dulu. Tapi ketika niatnya lurus ingin dekat dengan Allah, maka penglihatan yang tidak punya untuk bisa menghafal Al-Quran itu Allah mudahkan semuanya. Karena apa? Karena dengan niat yang tulus ya. Jadi kalau orang itu benar niatnya, maka Allah akan luruskan masa depannya. Ibu-ibu yang dicintai Allah, maka dengar itu adalah bagaimana posisi kita itu berjamaah itu adalah suatu kewajiban, bukan pilihan. Dan nanti kita dibangkitkan di alam kubur itu tidak sendiri-sendiri, tapi kita dibangkitkan di alam kubur itu berjamaah. Dibangkitkan di alam kubur itu sesuai dengan rombongannya, sesuai dengan kelompoknya. Ada kelompok penggosip, ada kelompok shopping, ada kelompok botram, ada kelompok kajian, ada kelompok tadabbur ayat, ada kelompok penghafal Al-Quran. Kita pertama dibangkitkan di alam kubur itu adalah berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, maka saat itu ketika Anas bin Malik menanyakan kepada Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kapan kiamat itu tiba? Kata Rasulullah SAW membalik pertanyaan. Jadi mata sa'ah kapan kiamat tiba itu karena memang rahasia Allah. Dan rahasia Allah Rasulullah pun tidak tahu. Jadi kita itu tidak berkepentingan kapan mata sa'ah, kapan kiamat itu tiba. Yang kita berkepentingan itu apa yang kita persiapkan untuk kiamat. Maka kata Rasulullah langsung dijawab, tidak dijawab kapan hari kiamat itu tiba. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu malah membalik pertanyaan, apa yang telah kamu persiapkan wahai Anas untuk menghadapi kiamat? Maka Anas mengatakan, la syai'un, saya tidak mempersiapkan apa-apa, illa uhibbu fillah wa rasulah, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anta man ahbabda, kamu akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan nanti di akhirat pada hari kiamat dengan ahbabda, apa yang kamu cintai. Kalau Anas bin Malik itu mencintai Allah dan Rasulnya, maka saat kiamat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya, yaitu Allah dan Rasulnya. Maka saat itu Anas bin Malik itu saat sendirian dia nangis terus. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, kenapa Anas engkau menangis terus? Kata Anas bin Malik, ketika kalaulah ada orang yang mau membeli hadis ini dengan seluruh penuh isi bumi, maka aku tidak akan berikan. Memangnya kenapa? Kata Umar bin Khattab itu, aku tidak sebaik amal solehku Abu Bakar Siddiq, aku tidak sebaik amal solehku Umar bin Khattab, tapi ketika aku mencintai Allah dan Rasulnya, ketika aku mencintai orang-orang yang beriman demi Allah, saya mencintaimu Umar, saya mencintaimu Abu Bakar karena Allah, maka aku akan dikumpulkan dengan Rasulullah dan kamu, dengan Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Nah, saling mencintai karena Allah di dalam satu berjamaah kita itu sangat luar biasa teman-teman. Sholat sendiri itu pahalanya hiji teman-teman ya. Yang tidak tahu dari Blitar, dari Bogor, dari Jakarta, pahala sholat sendiri itu satu pahalanya. Ketika kita berjamaah maka pahalanya itu 27
Bayangkan berkali lipat Allah menggandakan ketika kita berjamaah. Maka ketika kita tidak mau berjamaah, apa sih laporan-laporan gitu ya, malu apa. Ini tuh berjamaah, dan berjamaah tuh memang diharuskan. Ya, diharuskan dari dalam Islam. Jadi jamaah itu kewajiban kita, bukan pilihan. Maka jamaah itu mempunyai tujuan dan target sasaran. Kita bersatu di dalam jamaah kajian online As-Sabiq. Yang pertama adalah niat pertama adalah kita untuk banyak berdoa, berzikir pagi petang, agar kita mampu bersama-sama berdoa, lalu Allah membukakan pintu langit, lalu Allah mengambil virus corona ini. Ini adalah target dan tujuan kita. Yang kedua adalah biar kita saling mencintai karena Allah. Yang ketiga kita adalah ingin mendapatkan ridho Allah. Dan yang keempat kita mendapatkan ilmu dari kajian online As-Sabiq ini. Ya, banyak sekali hikmah. Jamaah itu pasti punya target dan tujuan tertentu. Maka yang harus kita perhatikan adalah pasti ketika jamaah itu baik, maka jamaah itu harus memberikan kebaikan yang banyak, ya teman-teman. Maka dari berjamaah itu kita akan mengambil, pasti kalau jamaah berarti ada teman-teman, maka kita akan mengambil bagaimana teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman yang nanti akan berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang akan berkumpul di surganya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din. Sesungguhnya sebagian kamu dengan sebagian yang lain itu aduun, menjadi musuh, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi nanti di akhirat nanti sebagian kita, semua persahabatan, semua perkumpulan itu ba'duhum li ba'din aduun. Nanti di akhirat itu sebagian kelompok dengan sebagian yang lainnya itu akan menjadi musuh, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi Pak, harus kita pastikan ketika kita mau bersahabat, maka ketika kita mau berteman, maka pastikan kalau kita itu dalam keadaan iman. Ketika kita mau mengenal seseorang, memahami seseorang, saling tolong menolong, maka harus atas nama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, ketika kita mau mengenal, memahami, saling tolong menolong, maka harus atas nama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di dalam hadis Riyadhus Shalihin sebetulnya kemarin kita sudah bahas juga ya. Abu Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, halaman 235 ya, nomor 378 hadis Riyadhus Shalihinnya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian semua tidak dapat masuk surga hingga engkau semua beriman, dan kalian semua belum disebut beriman hingga engkau semua saling mencintai karena Allah. Ya, sekali lagi, kita tidak bisa disebut beriman ketika kita belum saling mencintai karena Allah. Maukah kalian saya tunjukkan pada sesuatu apa yang bisa kalian lakukan ketika kita ingin mencintai karena Allah? Maka yang pertama dasar itu adalah afsus salam, menyebarkan salam. Ya, teman-teman. Jadi kita tidak bisa disebut, kita tidak akan masuk surga sebelum kita beriman, dan kita tidak akan beriman sebelum kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semua perkelompokan kita di dunia ini akan menjadi musuh nanti di akhirat ketika kita ilal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan saat itu di dalam Quran surat Al-Furqannya, ya laita wailatani lam atakhid fulanan khalilan. Ya Allah, andaikan saya tidak punya sahabat si fulan itu menjadi teman karibku. Jadi nanti ketika kita sekarang bersahabat, tapi bersahabatnya bukan karena Allah, bukan karena cinta karena Allah, maka maka nanti di akhirat itu celaka aku, andaikan aku tidak bersahabat dengannya. Ini harus menjadi patokan ya teman-teman, bahwa kita untuk saling mengenal, saling mencintai itu adalah harus karena dasar iman, karena semuanya akan menjadi musuh nanti di akhirat. Ilal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman,
Kalau kita bersahabat dengan orang yang tidak beriman, ya jangan terlalu dipikirkan karena memang mereka sudah menolak keimanannya. Tapi yang dipikirkan oleh kita itu adalah bagaimana kita itu beriman. Kita itu beriman, tapi hatinya saling membenci. Itu yang kita harus pikirkan, yang harus kita taubati, yang harus kita istighfari. Ya, karena ada waktu itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Teman-teman, ada seorang nih kita kisahkan seorang sahabat Uqbah dan Ubay, yang dua pemuda itu saling bersahabat sekali teman-teman. Ketika Uqbah dan Ubay itu dari kecil sudah punya geng, sudah punya kelompok, saling memahami, saling mencintai, sangat dekat sekali, sangat paham sangat paham sekali apa yang ada, kerisauan, kegelisahan apa yang ada di hati mereka masing-masing, saking dekatnya. Maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang sholat di Mekah, dan waktu itu Uqbah itu melewati saat Rasulullah SAW itu sedang sholat, lalu mengatakan ya Al-Fatihah, suratnya gitu, Al-Quran. Maka kata Uqbah, ini kayaknya bukan perkataan manusia, ini bukan buatan manusia. Muhammad itu benar, ini Tuhan yang menurunkannya Al-Quran. Bah, kalau begitu aku akan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dia akan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru dia teringat kepada sahabatnya yaitu Ubay yang masih kecil. Lalu Ubay yang dari kecil dia bersahabat gitu ya sama Uqbah. Lalu dia mengatakan seperti ini, aku masuk Islam yang agung ini belum lengkap rasanya ketika aku belum mengajak Ubay sahabatku. Maka saat itu Uqbah itu datanglah ke Ubay. Saat datang ke Ubay, maka Ubay langsung membuang muka seperti paham apa yang akan disampaikan oleh Uqbah. Maka, kenapa wahai Ubay kamu melakukan itu seperti itu kepadaku? Kata Ubay mengatakan seperti ini, berpalinglah mulai hari ini, wajahmu haram untukku, kata Ubay itu kepada Uqbah. Kayak kuantum ya, kalau di zaman sekarang mah kata Ustadz Nasrullah tuh, ketika kita ada firasat seperti ini, ingin melakukan ini, maka tembus. Maka ketika kita sudah menjalin hati yang baik ya dengan teman, maka itu akan ada sambungan yang kuat sekali ya. Ketika kita gelisah, sedih, maka kita itu akan tahu gitu kalau teman itu sedih dan gelisah gitu. Maka ini juga pun sama gitu ya. Kenapa kamu melakukan ini, kata Uqbah teh. Terus kata Ubay mengatakan, Uqbah, aku tahu engkau pasti akan mengagungkan Tuhannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku tidak ridho. Kalau zaman sekarang, lu, gua, gitu ya. Jangan putus sekarang persahabatan kita gitu ya. Karena kamu sudah mengagungkan Tuhan Nabi Muhammad gitu. Dia bingung. Dikatakan seperti itu oleh sahabat tercintanya dari kecil yang saling memahami, yang saling membantu, saling menolong. Akhirnya dia berubah. Enggak, saya tidak mengagungkan Tuhan Nabi Muhammad. Saya tetap mengagungkan Tuhan-Tuhan kita. Benar, benar. Apakah kamu ridho Tuhan kita diolok-olokan? Kata Ubah tuh, saya tidak ridho Tuhan kita diolok-olokan. Maka saat itu, kalau begitu benar-benar kamu tidak akan beriman kepada Muhammad, maka tolong berikan bukti kepadaku. Apa yang harus aku berikan bukti? Ini teman yang jelek ya. Makanya hati-hati ya teman-teman ya. Niat baik kita ketika kita ingin masuk kajian online, membaca dikir pagi petang, ingin masuk kepada golongan orang-orang soleh, kan itu tuh ada teman-teman yang menarik, teman-teman dulu yang kita menarik, ngapain itu dibenci gitu ya. Karena ada saat itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu kan masih muda gitu ya. Dari orang
masih muda, yatim piatu, pengembala kambing gitu Rasulullah. Tiba-tiba dia terkenal gitu. Ada semua sesepuh-sesepuh di kafir Quraisy itu merasa dirinya tersaingi. Kenapa Muhammad yang lebih dikenalnya? Kenapa tidak saya yang lebih dikenal? Bahkan saat itu seperti dijatuhkan gitu nama baik mereka, dimunculkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu bagaimana banyak orang yang meracuni Nabi Muhammad, maksudnya dengan kata-katanya, memfitnah segala macam. Kenapa? Karena merasa tersaingi, merasa ingin dijatuhkan gitu. Maka sama ketika kita bersahabat dengan mau masuk ke dalam kebaikan, ada teman-teman yang akan menggoncangkan keimanan kita. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Terus gitu. Sehingga ada yang izin Allah kembali ke belakang, akhirnya tidak mengikuti kebaikan. Ada yang terus maju istiqomah yang Allah izinkan gitu. Maka kita hati-hati di dalam berteman. Nih kisah Uqbah ini, yang akhirnya Ubay ini karena mencintai teman yang salah, maka buktikan akhirnya nih teman-teman, jadi yang melempari kotoran unta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Uqbah yang tadinya awalnya mencintai Rasulullah dan ingin mengajak temannya, tapi temannya menghasutnya. Maka dia ingin membuktikan cintanya kepada temannya yang banyak menolongnya. Kata temannya, buktikan kepadaku. Di situ ada kotoran-kotoran unta, ada tainya, ada jeroan-jeroannya yang sudah bau sekali. Maka ketika Rasulullah SAW lagi sujud serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhannya, maka dilempari kotoran unta, berak, usus semuanya di pundaknya. Jadi yang melempari kotoran unta itu adalah Uqbah yang tadinya mau beriman, tapi karena tergait oleh teman yang salah, terayu oleh teman yang saling mencintainya di dunia, bukan karena iman. Ya, ini akhirnya ditumpahkanlah semua kotoran itu. Ini menjadi bukti setia, maka turunlah. Jadi asbabun ayat turun, ya laitani lam atakhid fulanan khalilan. Celaka saya setelah menjadikan si fulan itu khalilan, teman setiaku. Ya, yang ketika saya ingin benar tapi diajak oleh teman yang lain agar kita tetap tidak benar, itu sama dengan dia tetap tidak benar. Ini harus menjadikan teman-teman sahabat itu menjadi teman setia. Ya, sekali lagi, ketika kita mau mengenal, ketika kita mau memahami, ketika kita saling tolong menolong, maka harus atas nama iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita belum disebutkan beriman kalau kita tidak mencintai iman karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belum bisa masuk surga belum ketika kita belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, ketika kita merasa hidup kita sedih, ketika kita merasa hidup kita susah, ketika merasa hidup kita terpuruk, maka berjamaahlah, bersatulah. Dengan berjamaah ini saling menguatkan. Bayangkan ketika tidak pernah membaca Al-Masurat, ketika kita malas-malasan membaca Al-Masurat, ada postingan teman-teman yang terus mengesetorkan Al-Masurat, kita menjadi terpacu. Padahal biasanya kita sibuk masak, biasanya kita sibuk ngurus anak, tapi kita mengedepankan Allah Subhanahu Wa Taala dulu ya. Ketika kita banyak mengeluarkan waktu untuk mengurus anak, masak, teman-teman, kita ada virus corona yang membahayakan. Sebaiknya kita berdoa dulu ya untuk menyelamatkan anak-anak kita. Itu adalah kita harus banyak berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita merasa hidup kita sedih, merasa hidup kita susah, merasa kita hidup terpuruk, maka berjamaahlah, bersatulah, saling mengingatkanlah. Watawasau bil haqi, watawasau bis sabr. Ya, ini yang harus menjadi satu pemahaman buat kita. Terus sampai ada ayat Al-Quran mengatakan ini, ke Quran surat wa alfa baina qulubihim, andaikan semua hati-hati kamu itu tidak akan bersatu, walau anfaqta ma fil ardi jami'a, andaikan kamu menyinfakkan seluruh hartamu untuk menyatukan sahabat-sahabat, untuk menyatukan umat. Ya, ma'allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum.
tapi yang menyatukan hati-hati mereka, hati-hati kita kru asyabi, kita kajian online, tidak tahu, tidak saling mengenal, sama-sama kita saling mencintai, saling melihat di mana daerah-daerahnya, visi misinya gitu ya. Maka kita saling mencintai. Allah yang mencatukan itu, bukan karena kita menginfakkan, tapi Allah yang menyatukan. Allah lebih paham kepada hati-hati kita. Maka kemarin di dalam Quran surat Al-Isra ayat 62 ya kalau nggak salah, ketika saya tadabbur ayat, maka Allah sangat melihat keadaan hatimu. Ya, Allah yang melihat keadaan hati kita tuh benar atau tidak. Jadi bukan infak kita yang bisa menyatukan hati kita, bukan sedekah kita, bukan saling memberi kita, tapi Allah yang bisa. Walakin Allah alafa bainakum. Allah akan, tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati kita. Ya, ini yang harus menjadi satu patokan buat diri kita ya, ketika kita bersatu itu adalah memang kita disatukan oleh izin Allah, kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada di dalam Al-Qur'an itu innamal mu'minu ikhwah. Semua orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka islahkanlah, damaikanlah di antara saudaramu. Islahkanlah, maka damaikanlah di antara saudaramu. Ketika ini ada hadis yang lain ya, ketika kita mendamaikan saudara kita yang sedang bermusuhan atau yang sedang sengketa, maka pahalanya itu adalah sama dengan jihad fisabilillah. Apa? Karena saking besarnya ketika kita menyatukan saudara-saudara kita. Ini sampai kata Allah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita semua. Ketika apa? Ketika kita mengislahkan baina akhwaikum, sesama saudara kita. Ya, teman-teman yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita bisa paham bagaimana seharusnya kita berteman, mencintai karena Allah, biar kita tidak menyesal ya. Kita tidak akan masuk surga sebelum kita beriman. Kita tidak disebut beriman sebelum kita mencintai, karena Allah sebutkan bahwa kita itu cinta karena Allah. Kebenaran itu bila disampaikannya jelek, maka diterimanya akan jelek. Sampaikan kebenaran itu dengan baik. Insya Allah masa depan kita adalah dengan berjamaah. Ya, sekali lagi, masa depan kita adalah dengan berjamaah, karena akan masuk surga tidak sendiri, masuk bangkit dari alam kubur juga tidak sendiri ya. Bahkan surga itu juga sudah dikelompokkan, sudah dijudulkan, surga untuk penghafal Quran, surga untuk sedekah gitu ya, surga untuk berbakti kepada kedua orang tua, sudah ada surga nama-namanya. Saking kita harus berjamaah, dibangkitkan sesuai dengan kumpulan kita yang ada di dunia ini. Maka sekali lagi, orang yang benar niatnya, maka Allah akan luruskan masa depan kita, masa depan di dunia dan masa depan di akhirat, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman. Ana uhibbu billah, saya mencintai teman-teman semuanya karena Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sering berdoa ya teman-teman. Allahumma inna nas'aluka hubbuka, ya Allah saya ingin dicintaimu ya Allah. Wa nas'aluka hubbu ma yuhibbuka, yaitu dengan orang-orang yang cinta dan mencintaimu ya Allah. Dengan orang-orang yang mencintaimu, cintakan saya dengan orang-orang yang mencintaimu. Jadi kita harus sering melihat berdoa untuk kita itu sama-sama mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman. Selamat ya besok yang mendapatkan Al-Qur'an, nanti kru asabik pagi-pagi yang akan mengantarkannya ya. Jazakallah khair. Semua balasan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.